duduklah sebentar. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara, tadi dalam lagu antar bacaan Mazmur 19 kita bernyanyi, sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Berarti sabda Tuhan itu, firman Tuhan itu punya daya, punya kuasa yang luar biasa. Dalam kitab Kejadian, kitab pertama dari kitab suci kita, di situ digambarkan dengan amat jelas bagaimana firman itu begitu berkuasa, begitu berdaya. Dari yang tidak ada menjadi ada. Dan itu terjadi bukan dengan tangan Allah, bukan dengan campur tangan dari satu keringat dan perjuangan yang berat. Hanya terjadi melalui sabda. Allah berfirman dari hari pertama sampai hari ke-6. Allah berfirman, maka jadilah. Firman begitu kuasa. Dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Nehemia yang tadi dibaca sebagai bacaan pertama, di situ kita juga melihat kuasa dari firman itu. Orang yang mendengar itu, ketika firman itu dibacakan, orang merasa sedih, orang merasa penuh dengan duka cita. Mereka membayangkan bagaimana keadaan mereka dulu, nenek moyang mereka dalam keadaan yang sangat sulit. Tetapi kuasa firman itu telah membebaskan mereka. Dan karena itu mereka terharu pada waktu firman itu dibacakan dan mereka menangis. Tetapi Ezra, imam yang membacakan itu mengatakan, jangan menangis, jangan berduka cita. Sebab apa? Firman ini yang sedang dibacakan itu memberi kekuatan, dia memberi penghiburan, dia menghapus air mata, dia memberikan kelegaan dan kedamaian. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, dalam Injil pada hari ini kita mendengar juga Yesus seperti Imam Ezra membaca kitab suci. Dan ketika dia membaca kitab suci itu, dia memperkenalkan dirinya. Siapa dia? Nah, dia katakan bahwa dia adalah Mesias yang diurapi. Dan sebagai Mesias yang diurapi, dia diutus. Kepada siapa? Kepada orang-orang miskin. Orang-orang miskin dalam bahasa Santo Lukas adalah orang-orang yang menderita di pelbagai macam kekurangan dan fasilitas hidup, terutama dalam bidang materi. Yesus diutus kepada mereka, dan kalau begitu orang-orang ini menantikan kabar gembira. Orang-orang ini menantikan kabar kapan mereka keluar dari kemiskinannya. Nah, sekarang kita lihat lanjutan dari Injil Santo Lukas tadi. Yesus mengatakan 3 hal. Bagaimana dia adalah Mesias yang diutus sebagai firman yang membebaskan. Pertama dia katakan begini. Dahulu ada orang yang tertawan, tetapi sekarang dia dibebaskan. Artinya dia dihantar kembali kepada Tuhan. Dia dilepaskan dari tawanan. Ini satu pembebasan. Yang kedua, Lukas mengatakan tadinya orang-orang itu buta, tetapi dengan kehadiran Yesus mereka melihat, memandang kehadirannya yang menguatkan, yang menyembuhkan. Dan yang ketiga, tadinya orang-orang itu dalam keadaan tertindas,
Tetapi ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka, mereka memiliki sebuah hati dan pikiran yang damai dan lega. Dan karena itu, akhir dari bacaan Injil tadi, Yesus memaknumkan tahun rahmat. Dan tahun rahmat itu adalah Yesus sendiri, Allah yang berada di tengah-tengah umatnya, dan dia membawa pembebasan kepada mereka. Pertama, bebas karena orang mendengar berita baik, orang mendengar berita gembira, maka dia bebas dari kesusahan dan kesedihan. Karena berita yang dibawa Yesus adalah kabar gembira. Tetapi yang berikutnya, Yesus tidak hanya bawa kabar gembira, dia membangkitkan pengharapan bahwa akan datang hari-hari yang baik. Tetapi hari-hari yang baik itu langsung terwujud. Kenapa? Karena dia menyembuhkan orang sakit. Dia mengusir setan-setan. Dia membentuk, dia memanggil orang-orang menjadi muridnya. Supaya semakin banyak orang dapat dilayani. Jadi Yesus dalam Injil hari ini mewartakan dirinya sebagai Mesias, Firman, Kristus yang kehadirannya membawa pembebasan. Saya tutup permenungan ini, ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara. Kita pun yang sudah dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita pun diminta supaya kehadiran kita itu justru melanjutkan karya pembebasan dari Tuhan. Di mana saja kita berada, di dalam keluarga kita, di dalam kebersamaan kita, di dalam kehidupan usaha kita, atau dalam perjumpaan kita dengan teman-teman, di mana saja kita berada, kehadiran kita itu harus menjadi kehadiran yang membebaskan. Bukan kehadiran yang membelenggu, bukan kehadiran yang menyakiti orang, bukan kehadiran yang membuat orang punya hati susah. Tidak, kehadiran kita harus menjadi kehadiran yang membebaskan manusia. Nah, ibu bapak, karena itu, supaya kehadiran kita itu dapat membebaskan manusia, dikatakan di dalam bacaan kedua dari Santo Paulus kepada umat di Korintus, kita dibekali dengan anugerah-anugerah. Ada yang mendapat anugerah untuk memimpin, ada yang mendapat anugerah untuk menyembuhkan, ada yang mendapat anugerah untuk membuat mujizat, ada yang mendapat anugerah untuk berkata-kata dengan baik. Kalau kita pakai lagi dalam bahasa-bahasa hari-hari, ada yang mendapat anugerah untuk mengambil inisiatif, mengumpul orang. Ada yang setelah orang-orang terkumpul, ada yang mengambil inisiatif untuk mengatur baik-baik. Yang mengambil inisiatif kumpul orang, belum tentu dia bisa mengatur. Belum tentu. Tetapi ada orang yang punya anugerah itu. Dia bisa mengatur dengan baik orang-orang yang sudah terkumpul. Ada orang yang punya kelebihan memberi informasi kepada orang-orang yang sudah berkumpul dan sudah diatur dengan baik. Dia memberi info-info. Dia memberi informasi, dia memberi penyadaran-penyadaran. Ada orang yang punya kemampuan begitu, punya anugerah begitu. Ada orang yang punya kemampuan bukan mengatur, bukan mengambil inisiatif, bukan memberi informasi, tetapi memberi dukungan, memberi support, supaya orang-orang yang berkumpul itu penuh semangat. Dan ada orang yang punya anugerah untuk membuat evaluasi-evaluasi, supaya manusia bisa maju ke depan. Tidak tinggal di tempat, tetapi belajar dari kesalahan dan bisa maju ke depan. Nah, ini anugerah-anugerah yang Tuhan beri kepada kita masing-masing dan berbeda-beda. Perbedaan itu ditunjukkan dengan jelas oleh Santo Paulus dalam tubuh manusia. Tangan berbeda dengan kaki. Kaki berbeda dengan mata. Mata berbeda dengan telinga. Telinga berbeda dengan lidah. Lidah berbeda dengan otak. Tetapi semua, walaupun berbeda-beda, mereka bekerja untuk kesejahteraan tubuh. Kesehatan tubuh. Nah, begitu juga.
kita semua yang punya anugerah masing-masing, Tuhan meminta kepada kita supaya kita pakai anugerah itu untuk membangun kesejahteraan bersama. Bukan kita pakai anugerah itu untuk membangun kebesaran individu. Bukan. Kita diminta untuk membangun kesejahteraan bersama. Nah, di dalam kesejahteraan bersama itu kita melampaui segala macam sekat. Sekat antar suku. Suku Jawa, suku Batak, suku Maluku, suku Papua, etnis Chinese. Kesejahteraan bersama melampaui batas itu. Tidak boleh ada sekat. Selama masih ada sekat, kita belum sampai kepada kesejahteraan bersama. Yang kedua, kesejahteraan bersama juga membuat kita melebihi sekat-sekat sosial. Dalam strata-strata sosial ada banyak sekali perbedaan. Ada yang menjadi petani, ada yang menjadi buruh, ada yang menjadi mahasiswa, ada yang menjadi konglomerat, macam-macam strata di dalam kehidupan sosial kita. Tetapi untuk membangun kesejahteraan bersama tidak boleh ada sekat di antara lapisan-lapisan sosial itu. Maka anugerah yang Tuhan berikan kepada kita itu dipakai untuk kepentingan bersama. Dipakai untuk membangun kesejahteraan bersama. Maka di dalam kebersamaan yang sejahtera itu tidak ada lagi siapa yang lebih penting daripada yang lain. Tidak ada. Tidak ada yang mengatakan gue lebih penting dari lo. Tidak. Kalau masih ada pikiran-pikiran begitu, kita belum sejahtera. Kita masih hidup di dalam sekat-sekat. Kita masih hidup di dalam tembok-tembok. Belum ada jembatan untuk berkomunikasi. Kalau di dalam kebersamaan masih ada orang yang mengatakan saya yang paling dibutuhkan daripada Anda. Selama masih ada kata-kata begitu, kita belum sejahtera bersama. Di dalam kesejahteraan bersama pun tidak ada orang yang harus mengatakan saya lebih menonjol daripada Anda. Tidak. Justru di dalam kesejahteraan bersama itu semua pihak dengan anugerah yang berbeda-beda, yang beraneka ragam, bekerja sama untuk membangun kesejahteraan bersama. Nah, Ibu Bapak, di dalam kesejahteraan bersama, di mana tidak ada lagi sekat di antara kita, disitulah ada pembebasan. Disitulah ada damai, di situ adalah sukacita dan kegembiraan. Mari kita minta Roh Kudus menuntun kita supaya dalam perjalanan hidup kita, dalam membangun kebersamaan, kita berusaha untuk hadir di sana sebagai manusia yang membawa pembebasan bagi sesama. Amin.